Bagaimana kelanjutan dari bacaan bab ketiga dalam bukunya Greg Braden yang judulnya The Divine Matrix dengan judul Apakah Kita Pengamat Pasif atau Pencipta yang Berkuasa? Penasaran kan mau tahu kelanjutannya? Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel Diary Fanny. Terima kasih. Langsung aja kita lanjutkan. Sebaliknya, ketika digunakan dua celah, elektron yang sama melakukan sesuatu yang tampak mustahil. Meskipun memulai perjalanannya sebagai partikel, peristiwa yang misterius terjadi di tengah perjalanan. Elektron itu melewati kedua celah pada waktu yang sama. Sebagaimana yang hanya bisa dilakukan oleh gelombang energi, membentuk sejenis pola di bidang target yang hanya bisa dilakukan oleh gelombang energi. Nah, perhatikan gambar yang ini. Gambar 5. Penghalang dengan dua celah. Target atau detektor. Gambar 5. Ketika memakai dua celah, partikel berperilaku seperti gelombang. Melewati kedua celah pada waktu yang bersamaan. Nah, ini adalah satu contoh dari jenis perilaku yang disebut para ilmuwan sebagai keanehan kuantum. Satu-satunya penjelasan di sini adalah entah bagaimana caranya, celah kedua telah mendorong elektron itu untuk berpindah, seakan-akan dirinya adalah gelombang. Tetapi kemudian tiba di tempat tujuan sesuai kondisi awal, sebagai partikel. Saat peristiwanya berlangsung, elektron itu agaknya sudah memahami bahwa celah kedua sudah eksis dan tersedia. Dari sinilah kita bisa memahami peran kesadaran. Karena diasumsikan bahwa elektron itu tidak bisa menyadari apapun, maka satu-satunya sumber lain dari kesadaran di sini adalah orang yang menyaksikan eksperimen tersebut. Kesimpulannya, agaknya pengetahuan bahwa elektron itu memiliki dua jalur untuk berpindah berada dalam pikiran sang pengamat. Dan kesadaran sang pengamatlah yang menentukan bagaimana elektron itu berpindah. Inti eksperimen ini adalah terkadang elektron-elektron berperilaku sesuai dugaan. Dengan demikian, dalam kondisi ini berlaku aturan dunia sehari-hari kita di mana benda-benda berbeda dan terpisah. Namun, di lain waktu, elektron-elektron itu mengejutkan kita dan berperilaku seperti gelombang. Saat hal ini yang terjadi, dibutuhkan aturan kuantum untuk menjelaskan perilakunya. Inilah momen ketika kita memiliki kesempatan untuk melihat dunia dan diri kita melalui sudut pandang baru. Karena hal ini memungkinkan kita menjadi bagian dari segala sesuatu. Dan kesadaran memainkan peran kunci di alam semesta. Secara historis, para ilmuwan kerap merujuk salah satu dari dua teori utama untuk menjelaskan hasil eksperimen celah ganda. Masing-masing punya kekuatan tersendiri dan memiliki aspek yang membuatnya lebih masuk akal dibanding penjelasan lain. Sewaktu tulisan ini disusun, keduanya masih berupa teori, dan kemungkinan ketiga telah diajukan belakangan. Mari kita mengulas singkat ketiga interpretasi itu. Yang pertama, interpretasi Copenhagen. Pada tahun 1927, fisikawan Niels Bohr dan Werner Heisenberg di Institute for Theoretical Physics Copenhagen, Denmark, mencoba untuk memaknai keanehan kuantum yang diungkapkan teori-teori baru. Hasil kerja mereka dikenal sebagai interpretasi Copenhagen. Hingga sekarang, inilah penjelasan yang paling diterima luas tentang perilaku partikel kuantum. Menurut Bohr dan Heisenberg, alam semesta eksis sebagai kemungkinan-kemungkinan tanpa batas yang saling bersinggungan. Semua kemungkinan itu berada di dalam semacam subkuantum, tanpa lokasi persis atau tanpa state of being, sampai sesuatu muncul dan mengunci salah satu kemungkinan pada tempatnya. Sesuatu tersebut adalah kesadaran, tindakan pengamatan. Sebagaimana dibuktikan dalam eksperimen, ketika kita melihat sesuatu seperti elektron yang berpindah melalui celah dari sebuah penghalang,
Tindakan pengamatan inilah yang mengubah salah satu kemungkinan kuantum menjadi realitas yang disaksikan sang pengamat. Pada saat itu, yang kita lihat merupakan versi dari fokus kesadaran kita. Nah, di sini ada gambar 6. Menurut interpretasi Copenhagen atas realitas kuantum, fokus kesadaran kita lah yang menentukan salah satu dari sekian banyak kemungkinan A, B, C, D, dan seterusnya yang menjadi realitas kita. Pro, teori ini berhasil menjelaskan perilaku partikel kuantum sebagaimana yang ditemukan pada eksperimen celah ganda. Kontra, kritik utamanya, jika bisa disebut kritik, adalah teori ini menyatakan alam semesta bisa memanifestasikan diri hanya melalui kehadiran seseorang atau sesuatu yang mengamatinya. Selain itu, interpretasi Copenhagen tidak menyertakan faktor gravitasi sebagai bahan pertimbangan. Dan sekarang yang kedua adalah interpretasi banyak dunia. Setelah interpretasi Copenhagen, penjelasan paling populer atas perilaku aneh partikel kuantum disebut interpretasi banyak dunia atau many worlds interpretation dari semesta-semesta yang paralel. Pertama kali diajukan pada tahun 1957 oleh fisikawan Universitas Princeton, Hugh Everett III. Teori ini menjadi populer karena mengulas berbagai misteri yang tampak dari dunia kuantum. Seperti interpretasi Copenhagen, teori ini menyatakan pada waktu tertentu terdapat kemungkinan-kemungkinan tak terbatas yang tengah berlangsung. Semuanya eksis dan terjadi secara serentak. Ada gambar 7. Pada interpretasi banyak dunia terhadap realitas kuantum, terdapat kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas, A, B, C, D, dan seterusnya, yang telah eksis. Setiap kemungkinan eksis pada semestanya sendiri, yang tidak bisa dilihat oleh kemungkinan-kemungkinan lain, seperti pada interpretasi Copenhagen. Fokus kesadaran kita lah yang menentukan kemungkinan mana yang menjadi realitas kita. Bagaimanapun, terdapat perbedaan antara interpretasi ini dan interpretasi Copenhagen. Menurut interpretasi banyak dunia, setiap kemungkinan terjadi pada ruangnya sendiri dan tidak bisa dilihat oleh kemungkinan yang lain. Ruang-ruang unik ini disebut sebagai semesta-semesta berselang atau alternate universes. Kita berkelana di sepanjang garis waktu kemungkinan tunggal di satu semesta, dan kadangkala kita mampu membuat lompatan kuantum atau quantum leap menuju kemungkinan lain di semesta yang berbeda. Dari perspektif ini, seseorang bisa saja menjalani kehidupan penuh penderitaan dan penyakit, lalu melalui pergeseran fokus tiba-tiba menemukan dirinya secara ajaib sembuh manakala dunia di sekitarnya tampak sama seperti sebelumnya. Interpretasi Everett mengisyaratkan bahwa kita telah eksis pada semesta-semesta berselang ini. Mempertimbangkan semuanya, kita hidup di setiap mimpi dan fantasi yang bisa kita bayangkan. Beberapa pendukung teori ini bahkan berpendapat, ketika kita tidur di malam hari, mimpi-mimpi kita adalah hasil dari merilekskan fokus yang menempatkan kita di sini, di dalam realitas kita, memampukan kita melayang melewati dunia-dunia lain dari kemungkinan-kemungkinan paralel. Seperti pengamat dalam interpretasi Copenhagen, kita hanya melihat kemungkinan yang menjadi fokus kita. Dan inilah kunci untuk mengunci kemungkinan tertentu sebagai realitas kita. Pro, teori ini menjelaskan mengapa kita tidak melihat banyaknya kemungkinan yang diajukan interpretasi Copenhagen. Kontra, seperti gagasan-gagasan lain yang didasarkan pada teori kuantum, teori ini tidak bisa menjelaskan kekuatan gravitasi. Meskipun mungkin telah menguraikan sebagian dari yang kita ketahui di dunia kuantum, teori ini tidaklah sempurna hingga ia bisa mempertimbangkan seluruh kekuatan alam. Pada tahun-tahun belakangan, teori ketiga disuarakan dan tampaknya bisa melengkapi kekurangan interpretasi Copenhagen ataupun interpretasi banyak dunia. Dikenal berdasarkan nama pencetusnya, Profesor Matematika Universitas Oxford, Sir Roger Penrose. Interpretasi Penrose menyatakan bahwa kekuatan gravitasi yang sering kali diabaikan fisika kuantum merupakan hal yang menyatukan alam semesta bersama-sama. Dan yang ketiga, ini adalah interpretasi Penrose.
Sama dengan pendukung interpretasi lainnya, Penrose percaya terdapat banyak kemungkinan atau probabilitas pada tingkat kuantum. Meskipun demikian, teorinya berbeda mengenai apa yang mengunci kemungkinan tertentu ke dalam realitas kita. Penrose melihat bahwa kemungkinan-kemungkinan kuantum dari semesta-semesta yang lain adalah sebentuk materi, karena setiap materi menciptakan gravitasi. Masing-masing kemungkinan memiliki medan gravitasinya sendiri, tetapi dibutuhkan energi untuk mempertahankannya. Dan semakin banyak energi yang diperlukan sebuah kemungkinan, semakin tidak stabil pula kemungkinan itu. Karena mustahil mempertahankan energi untuk menjaga semua untuk selamanya. Pada akhirnya, kemungkinan-kemungkinan itu runtuh ke dalam keadaan tunggal yang paling stabil yang kita lihat sebagai realitas kita. Ada gambar 8. Pada interpretasi Penrose ada banyak kemungkinan A, B, C, D, dan lainnya yang akhirnya runtuh menjadi realitas tunggal karena butuh terlalu banyak energi untuk mempertahankan semuanya terus-menerus. Pada saat seluruh kemungkinan eksis pada suatu waktu, keadaan yang membutuhkan jumlah energi paling kecil adalah yang paling stabil dan yang kita alami sebagai realitas kita. Pro. Teori ini unggul karena menjadi yang pertama yang menyinggung soal gravitasi. Satu faktor yang memisahkan pemikiran Einstein dan teori-teori kuantum dan menjadikan kekuatan itu sebagai sentral bagi eksistensi realitas. Kontra. Mungkin kekurangan terbesar teori Penrose, jika bisa disebut kekurangan, adalah para kritikus menganggapnya tidak penting. Meskipun teori kuantum hanyalah teori, tapi ia sejauh ini telah 100% berhasil memprediksi hasil dari eksperimen-eksperimen kuantum. Jadi, kita telah memiliki teori yang bisa dipegang terkait realitas. Interpretasi Penrose pun bisa dipegang. Di samping itu, ia menyertakan faktor gravitasi, sesuatu yang gagal dilakukan teori lainnya. Lalu, yang mana? Fisikawan teoritis Michio Kaku, co-author teori Dawai Super, dengan tepat mendeskripsikan dilema fisika kuantum ketika mengatakan sering disebutkan dari seluruh teori yang diajukan abad ini, yang paling lucu adalah teori kuantum. Sebagian orang mengatakan satu-satunya hal yang berhasil dicapai teori kuantum sesungguhnya adalah kebenarannya tidak diragukan lagi. Apakah salah satu dari 3 teori di atas bisa menjelaskan kejadian-kejadian anomali dari tataran subatomik yang sangat kecil dan bagaimana dunia bekerja? Seberapapun bagusnya setiap interpretasi dan seberapapun bagusnya teori itu menjelaskan apa yang kita temukan di laboratorium. Satu faktor yang barangkali menjadi missing link adalah peran matriks ilahi dalam menghubungkan kita dengan wadah dari semua yang diobservasi. Meskipun subjek pengamat tampak seperti kartu bebas hambatan dalam eksperimen-eksperimen yang menimbulkan hasil tidak terduga itu, bagaimana bila anomali tersebut sama sekali bukan anomali? Bagaimana bila keanehan itu sebenarnya merupakan cara normal partikel kuantum berperilaku? Apakah mungkin bila segalanya, mulai dari informasi yang berpindah lebih cepat dibanding kecepatan cahaya, sampai 2 hal yang berada di tempat dan waktu yang sama, benar-benar menunjukkan potensi kita dan bukan keterbatasan kita? Jika iya, kita harus bertanya kepada diri sendiri, apa faktor tunggal yang menghubungkan segala sesuatu bersama-sama? Dan kenapa kita tidak bisa sebebas partikel-partikel kuantum itu? Kita adalah faktor yang hilang dalam berbagai teori yang ada. Secara spesifik, kemampuan kita untuk secara sengaja menciptakan kondisi kesadaran atau pikiran, rasa, emosi, dan keyakinan inilah yang mengunci satu kemungkinan yang kita pilih menjadi realitas kehidupan kita. Dan ini pula yang membawa sains bertemu dengan tradisi spiritual kuno di seluruh dunia. Baik sains maupun mistisisme mendeskripsikan sebuah kekuatan yang menyatukan segalanya bersama-sama dan memberi kita kemampuan untuk mempengaruhi perilaku materi dan realitas itu sendiri melalui cara kita
mempersepsi dunia di sekitar kita. Kunci utamanya terdapat perbedaan besar antara makna yang disematkan berbagai tradisi kuno dan sains arus. Sains arus utama terkait penemuan dunia kuantum. Sesuai alasan yang telah saya jelaskan, para fisikawan umumnya percaya bahwa perilaku elektron dan foton tidak terlalu berhubungan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Sementara itu, tradisi-tradisi kuno menunjukkan melalui cara kerja di level subatomik lah kita mampu mengubah tubuh kita dan dunia. Jika ini benar, kehidupan sehari-hari kita ditentukan oleh apa yang terjadi di alam kuantum. Seperti yang diisyaratkan teman pribumi Amerika saya, Joseph, tidak butuh mesin untuk menciptakan efek-efek ajaib yang kita saksikan pada partikel-partikel kuantum. Melalui kekuatan teknologi batin yang terlupakan, kita mampu menyembuhkan. Berada di dua tempat secara bersamaan, berada di mana-mana secara bersamaan, melihat jarak jauh, terkoneksi secara telepatik, dan menciptakan perdamaian dunia. Semua ini terkait dengan kekuatan kita untuk memfokuskan kesadaran, yang merupakan rahasia besar dari tradisi-tradisi yang paling kuno dan kaya. Menciptakan realitas. Dalam Buddhisme Mahayana, realitas diyakini hanya eksis saat pikiran kita menciptakan sebuah fokus. Bahkan, ajaran ini mengisyaratkan bahwa baik dunia dengan bentuk murni maupun yang tidak berbentuk berasal dari wahana kesadaran yang disebut imajinasi subjektif. Sesuatu menjadi pengalaman nyata hanya ketika kita mengarahkan perhatian beserta emosi kita padanya. Dalam hal ini, kebijaksanaan-kebijaksanaan dari tradisi kuno terasa seperti teori kuantum abad ke-20. Jika seluruh ketentuan terkait kemungkinan-kemungkinan kuantum ini benar, dan emosi merupakan kunci untuk memilih realitas, maka pertanyaannya adalah, bagaimana bisa kita merasa seakan-akan sesuatu sudah terjadi, meskipun orang di sebelah kita menatap tajam dan mengatakan hal itu belum terjadi? Contoh sederhananya, apakah kita membohongi diri sendiri jika menyebut orang yang kita cintai telah sembuh meskipun kita berdiri di dekatnya di unit perawatan intensif rumah sakit? Ironi pertanyaan terakhir terletak pada sifatnya yang menghindari jawaban tunggal. Di dalam semesta dengan banyak potensi realitas, ada beberapa kemungkinan jawaban. Di suatu tempat di antara seluruh potensi realitas tersebut, ada satu skenario kesembuhan orang tercinta telah terjadi. Di tempat lainnya, ada realitas penyakitnya bahkan tak pernah terjadi. Akan tetapi, untuk alasan-alasan yang tidak kita ketahui dan pahami, bukan itu realitas yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan jawaban atas pertanyaan di atas bermuara pada apa yang kita percaya tentang dunia dan kekuatan kita untuk memilih. Lantas, pertanyaannya menjadi, kemungkinan mana yang kita pilih? Realitas mana yang dipilih oleh orang tercinta atau sang dokter? Untuk menjawabnya, pertama-tama harus kita akui bahwa kita memiliki kekuatan untuk membuat pilihan. Sebagaimana cerita Neville tentang pria muda dan penyakitnya yang mematikan, realitas saat ini tidaklah tertulis di atas batu. Sebaliknya, realitas itu halus dan mudah dibentuk. Bahkan, bisa diubah ketika tampak tidak mungkin diubah. Dalam cerita Neville, sang dokter telah membuat diagnosis atau memilih realitas dengan hasil yang diduga akan muncul. Tidak mengetahui adanya pilihan lain, pria itu mulanya percaya dan menerima realitas yang dipilih dokternya. Hanya ketika dihadapkan pada kemungkinan lain dan ia menerimanya, tubuhnya merespons keyakinan yang baru dan melakukannya dengan sangat cepat. Saya menuliskan contoh kuat lainnya tentang kemungkinan sejenis di bab 4. Einstein pernah melontarkan pernyataan terkenal bahwa kita tidak bisa memecahkan suatu masalah ketika berada di level yang sama dari pikiran yang menciptakan masalah itu. Demikian pula, kita tidak bisa mengubah suatu realitas jika tetap berada di level yang sama dengan kesadaran yang menciptakan realitas tersebut. Untuk mengunci salah satu dari sekian banyak kemungkinan yang dijelaskan teori Copenhagen, teori banyak dunia, dan teori Penrose tentang realitas, kita harus mampu menemukan dengan tepat salah satu kemungkinan itu. Dan itu dipengaruhi oleh cara kita mengobservasinya, yaitu bagaimana kita merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Sesudah kita menyadari bahwa kita memiliki sebuah pilihan atas apa yang kita anggap sebagai realitas kita, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita melihat seseorang sembuh jika tubuh orang itu terlihat berpenyakit parah? Jawabannya bermula dari keinginan untuk melihat melampaui ilusi yang ditunjukkan dunia kepada kita. Dalam contoh kasus orang tercinta yang terserang penyakit, kita diajak untuk melihat melampaui penyakit yang mereka alami, memikirkan bahwa mereka telah sembuh, dan merasakan seperti apa kiranya bersama mereka di dalam realitas baru tersebut. Akan tetapi, untuk memilih kemungkinan yang berbeda, kita harus melakukan lebih dari sekedar berpikir, atau berharap bahwa kesembuhan orang tercinta telah terjadi. Barangkali inilah hal yang paling penting tentang cara kita melihat dunia, sekaligus sesuatu yang bisa menjadi perangkap terbesar bagi kita. Dalam ketakutan kita akan kehilangan seseorang, tempat, atau benda yang paling kita sayangi, ada godaan untuk menanggapi situasi tersebut dengan menyangkal realitas menakutkan di depan mata kita. Jika kita tidak mampu mengganti realitas menakutkan di depan mata kita dengan realitas yang membahagiakan, ketidakterimaan kita hanya akan menghasilkan frustrasi dan kekecewaan. Secara pribadi, saya pun pernah kehilangan sejumlah teman yang terjerambab ke dalam jebakan ini dan sudah meninggal dunia. Meskipun hanya mereka yang tahu apa yang benar-benar terjadi di dalam hati dan pikiran mereka sebelum meninggal. Saya berkesempatan menyaksikan pergulatan batin mereka dengan segenap keyakinannya. Jika aku orang yang kuat, mereka beralasan, mengapa aku masih mengalami hal ini? Aku telah mengubah keyakinanku. Mengapa belum sembuh juga? Topik ini sangat mendalam, personal, dan sensitif. Dan seringkali jawabannya membangkitkan perasaan-perasaan yang kuat dalam diskusi-diskusi tentang hakikat, bagaimana alam semesta bekerja, dan di mana peran Tuhan di dalamnya. Yang perlu diperhatikan adalah ada perbedaan antara sekedar memilih sebuah kemungkinan baru dan benar-benar menyelami pikiran, rasa, dan keyakinan yang membangkitkan akibat tertentu sebagai sebuah realitas baru. Kunci 8 adalah sekedar berkata bahwa kita telah memilih realitas baru tidaklah cukup. Untuk memilih sebuah kemungkinan kuantum, kita harus memahami caranya. Sebagaimana yang diisyaratkan Neville, kita mesti memasrahkan diri kita pada kemungkinan baru tersebut. Hidup di dalam keadaan baru yang kita pilih itu sepenuhnya meninggalkan keadaan lama. Dan inilah tepatnya yang bisa ditemukan dalam tradisi-tradisi kuno. Teknik hubungan antar muka manusia kepada keilahian ini sering disebut doa. Rasa adalah kunci. Sebelumnya, kita telah menelisik interpretasi tentang kenapa terjadi keanehan kuantum. Teori-teori tersebut secara khusus meneliti alasan kenapa tindakan mengamati suatu materi saja tampak mampu mengubah materi tersebut. Meskipun setiap penjelasan bervariasi terkait mengapa efek tertentu terjadi, seluruhnya tampak mengisyaratkan sesuatu yang sama. Kita dan peran kita sebagai pengamat di dunia. Ketika mengamati sesuatu, ketika kita secara sadar memfokuskan perhatian kita pada suatu tempat di suatu waktu, kita mengunci salah satu dari banyak kemungkinan kuantum pada tempatnya seketika itu juga. Baik ia muncul dari realitas paralel atau sub kemungkinan-kemungkinan. Teori-teori tersebut menyatakan bahwa apa yang kita lihat sebagai realitas menjadi sedemikian adanya karena kehadiran kita. Meskipun tampak revolusioner bagi sains modern, hal ini telah dipahami sebagai cara kerja segala sesuatu dalam tradisi-tradisi kuno selama berabad-abad. Dalam bahasa zaman dulu, para pujangga, mistikus, penyembuh, dan cendekiawan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan rahasia agung hubungan kita dengan semesta dan mewariskannya kepada kita. Terkadang, kita menemukannya di tempat-tempat yang tak pernah diduga menyimpan kebijaksanaan nan luhur. Mulai dari dinding-dinding kuil dan pemakaman di gurun pasir Mesir, kebijaksanaan gnostik di perpustakaan kuno Nag Hammadi, sampai pengobatan tradisional yang dipraktekkan hari ini di sepanjang Amerika Barat Daya.
Bahasa yang mampu menghidupkan kemungkinan-kemungkinan dari imajinasi, mimpi, dan doa kita tetap bertahan bersama kita. Barangkali cerita seorang pria yang tinggal di sebuah kuil hampir 15.000 kaki di atas permukaan laut di pegunungan Tibet berikut bisa memberikan contoh paling jelas tentang bahasa ini. Pada musim semi tahun 1998, saya berkesempatan untuk memfasilitasi perjalanan riset sekaligus ziarah ke Tibet selama 22 hari. Saat itu, saya dan tim tenggelam di kawasan paling indah, sukar, murni, dan terpencil yang masih tersisa di planet kita. Sepanjang perjalanan, kami mengunjungi 12 kuil biasa dan 2 kuil perempuan serta bertemu orang-orang paling menawan yang bisa Anda bayangkan, termasuk para biksu, biksuni, pengembara, dan peziarah. Ketika itulah saya bertatap muka dengan kepala salah satu kuil dan berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang telah membuat kami mengembara sangat jauh. Pada sebuah pagi yang bersalju, kami bersempit-sempitan di kapel kecil yang dikelilingi altar Buddha dan tangkas kuno atau permadani berukat rumit yang menggambarkan ajaran-ajaran masa lalu. Saya memusatkan perhatian langsung ke mata seorang pria yang tampak abadi yang duduk dalam posisi teratai di depan kami. Melalui penerjemah, saya menyampaikan pertanyaan yang sama yang telah saya ajukan kepada setiap biksu dan biksuni yang saya temui sepanjang ziarah. Saat kami melihat doa-doa Anda, saya memulai, apa yang sebenarnya Anda lakukan? Saat kami melihat Anda melantunkan pujian dan menyanyi selama 14-16 jam sehari dengan lonceng, mangkuk, gong, genta, mudra, dan mantra di luar, apa yang terjadi di dalam diri Anda? Sebuah sensasi kuat menggeletar di sekujur tubuh saya ketika sang penerjemah menyampaikan jawaban sang kepala kuil. Anda tidak mampu melihat doa-doa kami, katanya, karena doa tidak bisa dilihat. Merapikan jubah wol tebal di bawah kakinya, ia melanjutkan, apa yang Anda lihat hanyalah laku kami untuk menciptakan rasa di tubuh kami. Rasa itulah doa kami. Betapa indahnya dan betapa sederhananya, sebagaimana diperlihatkan percobaan di akhir abad ke-20, rasa dan emosilah yang mempengaruhi hal-hal yang menyusun realitas kita. Inilah bahasa batin yang mengubah atom, elektron, dan foton di dunia luar. Akan tetapi ini bukan soal kata-kata yang kita ucapkan, melainkan lebih tentang rasa yang tercipta dalam diri kita. Inilah bahasa emosi yang berbicara kepada kekuatan kuantum alam semesta. Rasa inilah yang dikenali matriks ilahi. Kunci 9. Rasa adalah bahasa yang berbicara kepada matriks ilahi. Rasakan seolah tujuan Anda telah tercapai dan doa Anda telah terkabul. Sang kepala kuil memberitahu kami hal yang sama sebagaimana yang dikatakan oleh para ilmuwan besar abad ke-20. Tidak hanya selaras dengan temuan para ilmuwan, ia juga membawanya selangkah lebih maju, memberikan petunjuk yang menjelaskan bagaimana kita bisa berbicara dalam bahasa kemungkinan kuantum. Dan ia melakukannya melalui teknik yang kita kenal sebagai doa. Tak heran jika doa menciptakan keajaiban. Doa menghubungkan kita dengan ruang murni tempat keajaiban-keajaiban pikiran kita menjadi realitas dunia kita. Ulas asih, kekuatan alam, dan pengalaman manusia. Kejernihan jawaban sang kepala kuil membuat saya terguncang. Kata-katanya menggemakan gagasan-gagasan yang telah terekam pada tradisi Gnostik kuno dan Kristen 2000 tahun silam. Agar doa terkabul, kita harus melampaui keraguan yang seringkali menyertai sifat positif hasrat kita. Untuk menanggulangi hal itu, ucapan Yesus yang terekam dalam perpustakaan Nag Hammadi mengingatkan kita pada kekuatan sabda kita. Lewat ungkapan yang seharusnya akrab saat ini, kita diingatkan bahwa ketika kita berkata, "Wahai gunung, pindahlah," gunung itu pun akan pindah. Dalam kejernihan kalimatnya,
Sang kepala kuil menjawab misteri atas apa yang dilakukan para biksu dan biksuni dalam doa-doanya. Mereka berbicara dengan bahasa kuantum, yaitu rasa dan emosi. Bahasa yang tidak memiliki kata-kata atau ekspresi lahiriah. Pada tahun 2005, saya berkesempatan untuk kembali mengunjungi kuil-kuil Tibet selama 37 hari. Pada kesempatan itu, tim kami menerima kabar bahwa sang kepala kuil yang telah berbagi rasa tentang rasa pada tahun 1998 telah wafat. Penyebab kematiannya tidak pernah disampaikan dengan jelas. Kami hanya diberitahu ia sudah tiada. Meskipun belum pernah bertemu dengan penggantinya, ketika mendengar kami kembali, ia menyambut kami dan berkenan melanjutkan percakapan pada tahun 1998 lalu. Di tengah dinginnya udara pagi Tibet, di kapel yang berbeda, kami pun bertatap muka dengan kepala kuil baru itu. Beberapa menit sebelumnya, kami dituntun melewati lorong dengan jajaran batu berkelok-kelok yang membawa kami ke dalam ruang kecil, dingin dan remang-remang. Dengan hati-hati kami melangkah, merasakan lantai yang sangat licin. Setelah berabad-abad terkena tumpahan mentega ya. Di dalam ruangan tua yang dingin dan berudara tipis, saya mengajukan pertanyaan lanjutan kepada kepala kuil baru itu. Apa yang menghubungkan kita dengan orang lain, dunia, dan alam semesta? Apa yang membawa doa-doa kita beranjak melewati tubuh kita dan merengkuh dunia? Kepala kuil itu melihat langsung ke arah saya saat penerjemah menyampaikan pertanyaan saya dalam bahasa Tibet. Secara naluriah, saya menatap pemandu yang menjadi perantara kami untuk seluruh percakapan. Saya tidak siap dengan terjemahan yang saya dengar kembali. Ulas asih, ujarnya. Geshe atau guru agung mengatakan ulas asih atau compassion. Itulah yang menghubungkan kita. Bagaimana bisa? Tanya saya. Apakah beliau mendeskripsikan ulas asih sebagai kekuatan alam? Atau sebagai pengalaman emosional? Tiba-tiba muncul tatapan bersemangat ketika sang penerjemah menyampaikan pertanyaan saya kepada sang kepala kuil. Ulas asih adalah yang menghubungkan segalanya. Demikian jawab pamungkasnya. Hanya itu? Hanya itu. Setelah dialog intensif selama hampir 10 menit mengenai elemen-elemen terdalam Buddhisme Tibet, yang saya dengar hanya 6 kata itu. Beberapa hari setelahnya, saya terlibat dalam percakapan yang sama sekali lagi. Mengemukakan pertanyaan yang sama kepada seorang biksu senior di kuil lain. Berbeda dengan formalitas di tengah kehadiran sang kepala kuil, kami berbincang-bincang di dalam sebuah sel kuil, ruang kecil tempat makan, tidur, berdoa, dan belajar saat tidak sedang berada di ruang pemujaan. Saat itu, penerjemah kami sudah maklum dengan bentuk pertanyaan saya dan apa yang saya coba pahami. Saat berkerumun di antara lampu-lampu berbahan bakar mentega di ruangan yang remang-remang, saya melihat ke arah langit-langitnya yang rendah. Bagian itu tersaput jelaga hitam karena selama bertahun-tahun terkena asap lampu-lampu yang dinyalakan untuk menghangatkan ruangan sekaligus mendapatkan cahaya. Sebagaimana beberapa hari sebelumnya, saya mengutarakan pertanyaan yang sama melalui penerjemah kepada sang biksu. Apakah ulas asih adalah kekuatan penciptaan atau bagian dari pengalaman? Mata sang biksu mengarah ke langit-langit yang saya lihat beberapa detik sebelumnya. Seraya menghela napas panjang, ia berpikir sebentar, menghimpun kebijaksanaan yang telah dipelajarinya sejak memasuki kuil pada usia 8 tahun. Ia tampak memasuki pertengahan usia 20 saat ini. Tiba-tiba ia menunduk, lalu melihat ke arah saya ketika hendak merespons. Jawabannya singkat dan kuat. Keduanya. Demikian kata-kata yang terucap darinya. Ulas asih adalah kekuatan di alam semesta sekaligus pengalaman manusia. Hari itu, di dalam sel kuil di salah satu belahan dunia, hampir 15.000 kaki di atas permukaan laut dan berjam-jam dari kota terdekat, saya mendengar kalimat bijaksana yang sangat sederhana.
yang diabaikan tradisi barat hingga hari ini. Sang biksu baru saja berbagi rahasia tentang apa yang menghubungkan kita dengan segala sesuatu di alam semesta. Juga tentang kualitas yang menjadikan rasa dan emosi kita begitu berdaya. Semuanya satu dan sama. Tidak sembarang rasa mampu melakukannya. Terjemahan mutakhir dari doa-doa kuno yang direkam dalam bahasa Aramaik, bahasa kaum Esseni, atau penulis perkamen Laut Mati, tampak menguatkan apa yang disebut sang biksu sebagai rahasia penciptaan realitas. Interpretasi-interpretasi baru juga menawarkan petunjuk-petunjuk segar terkait kenapa beberapa instruksi dalam naskah tersebut terasa tidak jelas. Dengan menerjemahkan ulang naskah asli perjanjian baru tersebut, tak sedikit terjemahan lama yang tidak sesuai dengan maksud para penulis kuno. Terkait kemampuan kita untuk berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa kehidupan, kesehatan, dan keluarga, perbandingan versi modern Injil dengan teks asli tentang "Mintalah dan kau akan menerima", misalnya, menampakkan pada kita betapa banyak yang hilang dari terjemahan. Adapun Injil versi Raja James terbaca sebagaimana berikut. Whatsoever ye ask the Father in my name, he will give it to you. Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full. Artinya, apa saja yang engkau minta kepada Bapa dalam namaku, Bapa akan memberikannya kepadamu. Sampai saat ini engkau belum meminta apapun dalam namaku. Mintalah, dan engkau akan menerima. Niscaya kebahagiaanmu bisa penuh. Ketika membandingkan ini dengan teks aslinya, kita melihat kata-kata kunci yang tanggal. Pada paragraf berikut, saya menekankan bagian yang hilang dengan menggarisbawahinya. All things that you ask straightly, directly from inside my name, you will be given. So far, you haven't done this. So ask without hidden motive and be surrounded by your answer. Be enveloped by what you desire, that your gladness be full. Segala sesuatu yang kau minta dengan tepat, secara langsung dari dalam namaku, engkau akan diberi. Sampai saat ini engkau belum melakukannya. Maka mintalah tanpa motif tersembunyi, dan dikelilingilah oleh jawabanmu. Diselimuti oleh apa yang kau inginkan, niscaya kegembiraanmu penuh. Melalui kata-kata itu, kita diingatkan pada prinsip kuantum yang menegaskan pada kita bahwa rasa adalah sebuah bahasa untuk mengarahkan dan memfokuskan kesadaran kita. Itu merupakan sebuah keadaan bahwa kita berada di dalam, bukan sekedar melakukannya pada waktu tertentu. Meskipun rasa adalah bahasa yang dikenali matriks ilahi, namun tidak sembarang rasa bisa melakukannya. Jika semua rasa bisa melakukannya, dunia akan menjadi tempat yang sangat membingungkan. Akan terjadi banyak benturan keinginan yang berbeda. Sang biksu mengatakan bahwa ulas asih adalah kekuatan penciptaan, sekaligus pengalaman yang mengakses kekuatan penciptaan itu. Elemen-elemen terdalam dari ajaran tersebut mengisyaratkan untuk mencapai ulas asih, kita harus mendekat pada kondisi tanpa harapan pada hasil akhir. Kita harus merasakannya tanpa penilaian atau ego. Kualitas rasa inilah yang merupakan kunci untuk berbicara kepada matriks ilahi, secara penuh makna dan efektif. Sebagaimana yang disampaikan fisikawan Amit Goswami, butuh lebih dari kesadaran biasa untuk menjadikan kemungkinan kuantum sebagai realitas saat ini. Untuk melakukannya, menurut Amit, kita harus mencapai keadaan kesadaran yang tidak biasa atau non-ordinary state of consciousness. Untuk sampai pada titik itu, terjemahan Aramaik menyatakan kita harus meminta tanpa motif tersembunyi. Dengan kata lain, dalam istilah modern, kita harus membuat keputusan berdasarkan hasrat yang tidak didasarkan pada ego kita. Rahasia terbesar untuk mewujudkan imajinasi dan keyakinan kita ke dalam realitas kita saat ini adalah kita harus melakukannya tanpa keterikatan yang kuat pada hasil pilihan kita. Kita mesti berdoa tanpa penilaian atas apa yang seharusnya atau tidak seharusnya terjadi.
Kunci 10. Tidak sembarang rasa bisa mencipta. Rasa yang bisa mencipta hanyalah yang tanpa ego dan penilaian. Mungkin salah satu gambaran paling tepat tentang bagaimana kita mengalami ruang netral ini bisa ditemukan dalam karya pujangga sufi terbesar, Jalaluddin Rumi. Lewat kata-kata yang sangat sederhana dan penuh makna, ia menyatakan ada sebuah ruang yang melampaui baik dan buruk. Aku akan menemuimu di sana. Sepanjang hidup, seberapa sering kita bisa benar-benar mengatakan tengah berada di ruang tanpa penilaian ala Rumi tersebut? Terutama ketika nasib orang tercinta berada di ujung tanduk. Tetapi, ini bisa menjadi pelajaran paling berharga tentang kekuatan kita, tantangan terbesar hidup kita, dan ironi paling nyata terkait kemampuan kita untuk mencipta di dalam semesta partisipatori. Tampak bahwa semakin kuat hasrat kita untuk mengubah dunia kita, semakin sulit diidentifikasi kekuatan kita untuk melakukannya. Ini karena keinginan kita seringkali didasarkan pada ego. Perubahannya tidak akan terlalu signifikan bagi kita. Bagaimanapun juga, saat kita beranjak memasuki kondisi kesadaran di mana kita tahu bahwa kita mampu mengubah realitas kita, tampak menjadi kurang penting juga bagi kita untuk melakukannya. Sebagaimana hasrat menyetir mobil, misalnya yang melemah setelah kita benar-benar bisa menyetir. Begitu kita memiliki kemampuan untuk melakukan keajaiban penyembuhan dan perdamaian, urgensi untuk mewujudkannya seolah-olah hilang. Bisa jadi ini karena bersamaan dengan tumbuhnya pengetahuan bahwa kita mampu mengubah sesuatu. Muncul pula penerimaan terhadap dunia sebagaimana adanya. Kebebasan untuk memiliki kekuatan tanpa mengikatkan terlalu banyak kepentingan pada kekuatan itulah yang menjadikan doa-doa kita lebih efektif. Meskipun setiap tindakan diniati dengan baik, seringkali kita melibatkan keterikatan pada hasilnya. Butuh keyakinan agar keajaiban bisa terjadi. Ambil contoh, Anda berharap orang yang Anda cintai sembuh dari sakit kronisnya. Jika Anda sangat berharap agar terjadi kesembuhan, maka kesembuhan itu akan sulit terwujud. Ini seolah-olah dengan menginginkan kesembuhan, usaha-usaha untuk menciptakannya justru memperkuat realitas bahwa memang ada penyakit. Ini menggiring kita menuju bagian kedua dari instruksi kuno yang sering diabaikan dalam upaya menghadirkan keajaiban dalam hidup kita. Bagian selanjutnya dari terjemahan teks asli di atas mengajak kita untuk dikelilingi oleh jawaban kita dan diselimuti oleh apa yang kita inginkan hingga kegembiraan mendatangi kita. Bagian ini mengingatkan kita pada apa yang diisyaratkan oleh eksperimen-eksperimen kuantum dan tradisi-tradisi kuno dengan kebijaksanaannya. Mula-mula, dalam hati kita harus merasakan kesembuhan, keberlimpahan, kedamaian, dan jawaban atas doa-doa kita di dalam hati kita seakan-akan semuanya telah terjadi sebelum menjadi kenyataan dalam hidup kita. Pada bagian itu, Yesus berbicara tentang orang-orang yang belum pernah melakukan atau doa yang tepat. Mirip dengan teman-teman saya yang pernah saya ceritakan sebelumnya, walaupun mereka mungkin telah percaya bahwa doanya terkabul, tetapi jika permintaan mereka sekedar kata-kata, tolong biarkan kesembuhan ini terjadi, maka itu bukanlah bahasa yang dikenali matriks ilahi. Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa mereka harus berbicara pada semesta melalui cara yang penuh makna. Ketika kita merasa seolah-olah dikelilingi oleh kesembuhan bagi orang-orang yang kita cintai dan diselimuti kedamaian, keduanya merupakan bahasa dan sandi yang membuka pintu bagi semua kemungkinan. Dengan mengalami perasaan ini, kita beralih dari cara pandang yang menyangka bahwa kita hanya mengalami apa saja yang datang pada kita menuju cara pandang bahwa kita mengetahui diri kita merupakan bagian dari semua yang ada. Maka, kita menciptakan pergeseran energi yang bisa dideskripsikan sebagai lompatan kuantum. Melalui cara yang sama dengan elektron sebuah atom yang melompat dari satu level energi ke level energi lainnya, tanpa berpindah melintasi ruang di antaranya. Ketika kita benar-benar tahu bahwa kita tengah berbicara dalam bahasa kuantum, saat menciptakan realitas, tidak sekedar berpikir bahwa kita mampu menciptakan realitas kita, maka kita telah mencapai tataran kesadaran yang lain. Inilah keadaan yang menjadi ruang murni, tempat mimpi, doa, dan keajaiban bermula.
Kita terikat untuk mencipta. Dalam percakapan dengan pujangga dan mistikus India, Rabindranath Tagore pada tahun 1930, Albert Einstein merangkum dua sudut pandang di awal abad ke-20 mengenai peran kita di alam semesta. Menurut Einstein, ada dua konsepsi berbeda tentang hakikat alam semesta. Yang pertama, memandang dunia sebagai sebuah kesatuan yang bergantung pada umat manusia. Dan yang kedua, mempersepsi dunia sebagai realitas yang mandiri dari faktor manusia. Meskipun eksperimen-eksperimen pada bab 2 menunjukkan bagaimana pengamatan sadar akan hal-hal yang menyusun dunia kita, termasuk atom dan elektron, secara langsung mempengaruhi cara materi tersebut berperilaku, kita mungkin akan menemukan adanya kemungkinan ketiga, sesuatu di antara dua pandangan ekstrim Einstein. Kemungkinan ini bisa memperlihatkan bahwa semesta kita mewujud melalui proses yang awalnya tidak melibatkan kita. Meskipun penciptaan bisa saja dimulai tanpa kehadiran kita eksis di sini saat semua terus berkembang dan berevolusi. Dari bintang nun jauh di sana yang hidupnya berakhir sebelum cahayanya bisa mencapai mata kita, hingga energi yang menghilang ke dalam pusaran misterius yang disebut lubang hitam. Perubahan menjadi kepastian universal yang bisa kita percaya. Perubahan terjadi sebagai bagian dari segala sesuatu yang kita lihat, bahkan juga pada dunia yang tidak tampak. Sampai di sini, jelas mustahil bagi kita untuk sekedar menjadi pengamat di dalam dunia kita. Sebagai pengamat aktif, kita adalah bagian dari semua yang kita lihat. Selain itu, meskipun masih belum setuju tentang teori mana yang menjelaskan cara kita mengubah realitas, para ilmuwan menyatakan bahwa alam semesta berubah melalui kehadiran kita. Ini seakan-akan keadaan sadar merupakan tindakan penciptaan itu sendiri. Sebagaimana dikatakan John Wheeler, kita hidup dalam semesta partisipatori. Bukan tempat kita memanipulasi atau memaksakan keinginan kita. Bukan pula tempat kita bisa mengontrol secara penuh dunia di sekitar kita. Sebagai bagian alam semesta saat ini, kita punya kemampuan untuk memodifikasi dan mengubah sebagian kecil darinya melalui cara kita menjalani hidup. Pada tataran kemungkinan-kemungkinan kuantum, kita tercipta untuk terlibat dalam penciptaan. Ya, kita terikat untuk mencipta, dan karena kita terkoneksi secara universal pada level kuantum, keterkoneksian itu menjanjikan bahwa perubahan-perubahan kecil dalam hidup kita bisa berpengaruh besar terhadap dunia dan bahkan alam semesta. Hubungan kuantum kita dengan kosmos terjalin erat sehingga para ilmuwan telah menciptakan kosakata baru untuk menggambarkan makna hubungan tersebut. Efek kupu-kupu misalnya menggambarkan betapa perubahan kecil bisa berefek sangat besar. Secara resmi, dikenal sebagai ketergantungan sensitif pada kondisi-kondisi awal. Fenomena ini menyatakan bahwa perubahan kecil di salah satu bagian dunia bisa memicu perubahan besar di tempat dan waktu yang lain. Sering pula digambarkan lewat analogi ketika seekor kupu-kupu mengepakkan sayapnya di Tokyo, sebulan setelahnya badai terjadi di Brazil. Contoh yang sering digunakan terkait efek ini adalah akibat yang timbul setelah sopir Pangeran Ferdinand berbelok ke jalan yang salah pada tahun 1914. Kesalahan itu membuat sang pangeran berjumpa dengan pembunuhnya, dan sejarah menunjukkan kematian Ferdinand menjadi pemicu Perang Dunia I. Semua dimulai dengan kejadian atau kesalahan sederhana yang sesekali kita lakukan. Kesalahan berbelok itu rupanya memiliki konsekuensi global. Pada bab 2, kita sudah menyelidiki 3 eksperimen yang menguraikan hubungan kita dengan dunia. Percobaan tersebut menunjukkan bahwa DNA mengubah unsur penyusun dunia, dan emosi mengubah DNA itu sendiri. Eksperimen yang dilakukan militer dan Cliff Baxter memperlihatkan bahwa efek yang muncul tidak dibatasi waktu atau jarak. Itu menunjukkan Anda dan saya bisa mengarahkan kekuatan di dalam diri masing-masing yang bekerja dalam tataran yang bebas dari batasan-batasan fisika sebagaimana yang umum dipahami. Kajian-kajian ini mengisyaratkan bahwa kita tidak terikat hukum-hukum fisika. Bisa jadi inilah kekuatan yang dimaksud mistikus Santa Francis lebih dari 600 tahun lalu.
kekuatan yang indah dan liar bersemayam di dalam diri kita. Jika ada kekuatan di dalam diri kita untuk mengubah esensi semesta guna memulihkan dan menciptakan perdamaian, sangat masuk akal terdapat bahasa yang memungkinkan kita untuk melakukannya secara sadar. Menariknya, inilah bahasa emosi, imajinasi, dan doa yang hilang di Barat, seiring dengan penyuntingan Injil oleh gereja Kristen pada abad keempat. Ketika keajaiban berhenti bekerja. Pengaruh hubungan pikiran tubuh dan beberapa jenis doa tercatat dengan rapi di sejumlah literatur. Berdasarkan kajian di universitas-universitas ternama dan uji lapangan di negara yang dilanda perang, terlihat jelas bahwa cara kita merasa di dalam tubuh mempengaruhi bukan hanya diri sendiri, melainkan juga dunia luar. Hubungan antara pengalaman lahir dan pengalaman batin kita ini tampak menjadi alasan beberapa bentuk doa mampu menguatkan kita. Meskipun mekanisme yang menjelaskan mengapa laku doa itu membantu belum bisa sepenuhnya dipahami. Nyatanya, doa memang berguna dan terbukti. Meskipun begitu, masih tersisa misteri yang tak kunjung terungkap. Dalam beberapa studi, dampak positif doa hanya berlangsung pada periode waktu ketika doa dipanjatkan. Ketika doa berhenti dipanjatkan, pengaruhnya pun tampak berakhir. Sebagai contoh, sepanjang eksperimen tentang doa untuk kedamaian dan ketentraman, sejumlah studi menunjukkan adanya penurunan yang signifikan secara statistik pada indikator kunci yang diamati peneliti. Insiden kecelakaan lalu lintas, kunjungan ke ruang gawat darurat, dan bahkan kejahatan dan kekerasan terhadap masyarakat berkurang. Seiring hadirnya perdamaian, semua yang bisa terjadi hanya kedamaian. Namun, tidak kalah menarik untuk menelisik kejadian selanjutnya yang menyisakan misteri bagi mereka yang mempelajari pengaruh ini. Ketika eksperimen selesai, kekerasan kembali menyeruak dan pada beberapa kasus mencapai level yang lebih tinggi dibanding sebelum eksperimen dimulai. Apa yang terjadi? Mengapa efek meditasi dan doa tampak berakhir? Jawaban atas pertanyaan ini bisa menjadi kunci untuk memahami kualitas yang diciptakan kesadaran. Jelas, yang terjadi adalah subjek penelitian menghentikan kegiatannya, yaitu bermeditasi dan berdoa. Dan ini sekaligus jawaban atas misteri kita. Jika kita percaya bahwa memilih realitas kita adalah sesuatu yang kita lakukan untuk saat ini, menjadi masuk akal bahwa ketika kita berhenti merasakan realitas baru kita itu, pengaruhnya pun berakhir. Penciptaan realitas kita mungkin pilihan jangka pendek jika kita berasumsi bahwa kesembuhan, kedamaian, dan keberlimpahan adalah pengalaman-pengalaman yang berlangsung selama beberapa saat saja. Antara eksperimen-eksperimen modern dan wejangan-wejangan dalam naskah-naskah kuno, kita tahu bahwa penciptaan realitas itu lebih dari sekedar apa yang kita lakukan. Ia adalah diri kita. Kunci 11. Dalam hidup, kita mesti menjadi hal-hal yang kita pilih untuk dialami sebagai dunia kita. Jika rasa adalah wahana kita memilih dan kita merasakan sepanjang waktu, maka kita pun memilih secara terus-menerus. Kita bisa merasakan rasa syukur kita atas kedamaian di dunia dengan penuh keyakinan, karena kedamaian itu selalu berada di suatu tempat. Kita bisa merasakan apresiasi atas kesejahteraan hidup orang-orang yang kita cintai dan diri kita sendiri karena kita dipulihkan dan diperbaharui hingga taraf tertentu setiap hari. Mungkin inilah tepatnya yang ingin diungkap oleh Injil versi Aramaik kepada orang-orang di masa depan melalui bahasa yang mereka tinggalkan bagi kita 2000 tahun yang lalu. Barangkali efek inilah yang dideskripsikan dalam teks gnostik dari Injil Thomas yang hilang. That which you have will save you if you bring it forth from yourselves. That which you do not have within you will kill you if you do not have it within you. Yang engkau miliki akan menyelamatkanmu bila mana engkau melahirkannya dari dirimu sendiri. Yang tidak engkau miliki di dalam dirimu akan membunuhmu bila mana engkau tidak memilikinya di dalam dirimu. Meskipun peringatannya singkat, implikasi yang ditimbulkan sangat kuat.
Melalui kata-kata yang dirujukan pada Yesus itu, kita diingatkan bahwa kekuatan untuk membentuk kehidupan dan dunia kita merupakan sesuatu yang hidup dalam diri kita sendiri sebagai kemampuan yang sama-sama kita miliki. Hidup tidak selalu mengikuti hukum fisika. Apa yang terjadi bila kita hidup dalam sebuah cara yang menghancurkan hukum-hukum fisika yang lazim diterima? Atau bagaimana jika kita bahkan tidak tahu bahwa hukum-hukum itu eksis? Mungkinkah kita mengikuti partikel-partikel kuantum yang tampaknya tidak terkenai hukum-hukum fisika? Pendapat umum menyatakan jika sesuatu eksis di satu lokasi, tentu ia tidak akan berada di tempat lain pada waktu yang sama, terlepas dari apapun sesuatu itu. Tetapi justru hal sebaliknya yang muncul dalam eksperimen-eksperimen kuantum. Pertanyaan paling jelas yang mengiringi penemuan tersebut adalah, jika hal-hal yang menyusun dunia bisa berada di dua tempat secara bersamaan, dan kita adalah bagian dari dunia, mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Mengapa kita tidak bisa memenuhi kewajiban kita di tempat kerja atau di kelas dan pada saat yang sama menikmati pantai atau mendaki gunung? Saat kita berandai-andai hal tersebut, semua tampak hanya angan-angan, bukan? Ketika kita mendengar sesuatu yang tidak biasa terjadi dalam beberapa peristiwa yang melibatkan individu-individu yang berbeda, normalnya kita menganggap ada kebenaran dalam kabar itu. Meskipun perinciannya beragam, sangat memungkinkan untuk melacak hal mendasar dari peristiwa tertentu pada suatu waktu. Banjir besar atau banjir Nuh merupakan contoh sempurna yang saya maksud di sini. Sepanjang sejarah dan di banyak budaya, hampir ada satu tema universal yang diceritakan berulang-ulang. Terjadi di berbagai benua, dalam bahasa yang beragam, dan dengan orang-orang berbeda. Cerita dan akibatnya nyaris identik. Meskipun detailnya bervariasi, sejarah juga diselingi cerita tentang orang-orang yang melakukan bilokasi. Mereka hadir secara fisik di lokasi berbeda pada waktu yang bersamaan. Seringkali tindakan ajaib semacam ini dihubungkan dengan para yogi, mistikus, atau pribadi-pribadi yang dalam tingkatan tertentu menguasai kemampuan terpendam, atau meskipun tidak selalu demikian. Benang merah yang menghubungkan kisah ini adalah mereka yang melakukan bilokasi umumnya mampu menguasai kekuatan emosi manusia, seperti cinta dan ulas asih. Cerita semacam ini biasa dirujukan pada para orang suci dan didokumentasikan dengan baik oleh para misionaris, masyarakat kuno, dan pihak lain yang diyakini menjadi saksi atas keajaiban tersebut. Di antara sekian banyak catatan tentang bilokasi yang dikaitkan dengan Santa Francis dari Paula, misalnya, terdapat sebuah kasus yang terjadi pada tahun 1507. Saat orang suci itu menunaikan kewajiban di altar gereja, orang-orang yang sudah datang melihatnya seolah sedang berdoa khusyuk, dan mereka memutuskan untuk tidak mengganggunya. Namun setelah mereka keluar, mereka terkejut melihat Santa Francis berada di luar gereja. Dan ia bukan sekedar berdiri sendiri di sana, melainkan berbicara dengan para warga yang melintasi jalan. Segera saja mereka berlari kembali ke dalam kapel dan bertemu dengan sosok sang santo belum beranjak dari tempatnya. Ia masih berada di sana, tenggelam dalam doa. Entah bagaimana, melalui tataran kesadaran misterius yang diasosiasikan sebagai kondisi meditatif yang mendalam, Santa Francis disaksikan orang-orang yang sama berada di dua tempat pada periode waktu yang bersamaan. Antara tahun 1620 dan 1631, Maria de Agreda, biarawati yang hidup selama 46 tahun di Biara Agreda, Spanyol, bertutur tentang lebih dari 500 perjalanan menyeberangi lautan. Sepanjang yang diketahui orang-orang yang dikenal dan tinggal bersamanya, dia tak pernah sekalipun meninggalkan biara. Namun, menurut Maria, dia bisa terbang ke tempat yang jauh lewat apa yang ia sebut pengalaman ekstasi. Maria de Agreda tidak hanya mengunjungi tempat yang dibicarakan, melainkan juga mengajari orang-orang di sana tentang kehidupan Yesus. Meskipun ia hanya berbicara dalam bahasa Spanyol, orang-orang Indian bisa memahaminya saat ia menuturkan ajaran-ajaran Sang Kristus. Bukti penguat akan kehadiran Sang Biarawati muncul saat Uskup Agung Meksiko, Don Francisco Manzo y Zuniga, mendengar tentang pengalaman Sang Biarawati.
Kelompok misionaris yang dikirimnya untuk melakukan penyelidikan terkejut ketika melihat suku Indian di area yang dimaksud telah memiliki cukup pengetahuan perihal kehidupan Yesus. Sangat cukup, sampai-sampai mereka segera membaptis seluruh anggota suku. Hampir 1 dekade kemudian, perjalanan mistis Maria de Agreda akhirnya divalidasi. Di bawah sumpah ketaatan terhadap gereja, sang biarawati mendeskripsikan detail kawasan yang belum pernah dikunjunginya secara fisik. Gambarannya sangat utuh hingga ia bisa menyebutkan iklim dan pergantian musim, dilengkapi dengan dinamika kebudayaan dan kepercayaan orang-orang yang diajarinya. Setelah pemeriksaan teliti kegerejaan, perjalanan mistis Maria de Agreda dinyatakan sahih dan ia dianggap sebagai mistikus barisan terdepan di masa lampau. Tidak semua laporan terkait pengalaman di lokasi datang dari tahun-tahun suram abad ke-16 dan 17. Pada Perang Dunia II, ada beberapa kasus orang-orang suci tampak hadir di beberapa tempat secara bersamaan. Salah satu yang terdokumentasi paling rapi adalah kisah tentang mistikus Italia, Padre Pio. Setelah mendebar harapan bahwa kota San Giovanni Rotondo yang diduduki Nazi akan selamat dari kehancuran akibat serangan tentara sekutu, ia muncul di siang bolong dengan cara yang bahkan langka dalam kasus bilokasi. Ketika pesawat-pesawat pengebom mulai memasuki kota untuk menyerang benteng-benteng musuh, sosok Padre Pio berjubah coklat mendadak terlihat di depan pilot, melayang di udara. Tidak seperti penampakan singkat yang bisa terjadi akibat tekanan kondisi medan perang, sosok tersebut muncul cukup lama sehingga semua orang bisa melihatnya. Dan sepanjang peristiwa ini, segala upaya untuk mengebom kota pun gagal. Karena frustrasi dan bingung, pilot mengubah arah dan mendaratkan pesawat di pangkalan udara terdekat dengan bom-bom yang belum digunakan satupun. Tidak lama setelahnya, salah satu pilot pergi ke kapel terdekat. Dengan penuh keheranan, di dalamnya ia melihat biarawan yang sama yang sebelumnya terlihat melayang di depan pesawatnya. Itulah Padre Pio. Biarawan tersebut bukan hantu atau penampakan santo yang sudah meninggal seperti perkiraan sang pilot. Ia nyata, hidup, dan hari itu entah bagaimana caranya ia berada di 2 tempat secara bersamaan, di dalam kapel dan di angkasa tepat di depan pesawat. Saat tentara sekutu menggempur Italia, kota San Giovanni Rotondo dibiarkan, sebagaimana yang dijanjikan Padre Pio. Ketika merasakan sesuatu yang seolah terjadi melampaui nalar, seringkali kita menyebutnya keajaiban. Lalu, bagaimana kita harus menyikapi berbagai cerita dan catatan tentang bilokasi dan hal-hal lain yang terkesan ajaib yang bertahan hingga lebih dari 600 tahun lamanya? Apakah kita menganggapnya sebagai fiksi atau khayalan belaka? Mungkin saja. Selalu ada kemungkinan bahwa hal-hal tersebut dikarang oleh orang-orang yang punya terlalu banyak waktu luang atau sekedar ingin menjadikan cerita-cerita aneh terasa nyata. Tetapi, bagaimana jika ada sesuatu yang lebih dari itu? Jika bisa dibuktikan secara meyakinkan betapa kita tidak dibatasi hukum-hukum fisika yang berlaku. Berbagai kisah tersebut memungkinkan kita melihat diri sendiri melalui sudut pandang baru yang lebih kuat berlandaskan keyakinan yang juga baru. Sebagaimana para murid dalam puisi di pendahuluan yang menemukan kebebasan baru dari pengalaman tak terduga jika bisa mengikuti jejak langkah partikel-partikel kuantum yang beroperasi melampaui batasan ruang dan waktu. Kita bisa benar-benar menggunakan kemampuan kita untuk mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan. Kuncinya, untuk melakukan hal yang terlihat mustahil, seseorang harus terlebih dulu mendobrak batasan dari apa yang sebelumnya dianggap benar. Sebagaimana para murid yang mendapati diri mereka memiliki kemampuan lebih dari apa yang diyakini mereka begitu mereka bergerak melampaui ketakutan terhadap tepi. Maka untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban hidup, pertama-tama kita harus berhenti menganggap fenomena-fenomena semacam itu adalah hal-hal yang mustahil. Kunci 12, kita tidak terikat oleh hukum-hukum fisika sebagaimana yang kita ketahui saat ini. Agar kita mampu melakukannya, seseorang harus terlebih dulu menunjukkan keajaiban-keajaiban sehingga kita bisa menyaksikan kejadiannya. Barangkali orang itu sangat berbakat di salah satu bidang, misalnya penyembuhan. Atau barangkali ia semata-mata memiliki bakat untuk melihat dunia dengan cara berbeda. Terlepas dari bagaimana itu terjadi, begitu seseorang melakukan sesuatu yang spesial, keajaiban yang sama terbuka untuk yang lain.
Contoh menarik prinsip ini berkaitan dengan ketidakmampuan pribumi Amerika Utara untuk melihat kemunculan kapal bangsa Eropa generasi awal yang berlabuh di lepas pantai mereka. Konsep tentang kapal kayu raksasa dengan tiang dan layar besar sangat asing bagi mereka, jadi mereka tidak memiliki petunjuk atau referensi atas apa yang dilihatnya. Melalui cara yang sama dengan kemampuan penglihatan kita untuk menangkap kepingan gambar dari sebuah film, mata penduduk pribumi tentu bisa melihat siluet kapal di horizon. Dan sebagaimana otak kita mencoba untuk memahami apa yang tampak dengan menyatukan gambar secara bersamaan menjadi rangkaian cerita dalam film, suku pribumi itu melakukan hal yang sama. Masalahnya, tidak seorang pun pernah melakukan hal ini sebelumnya. Mereka tidak memiliki pengalaman kolektif yang memberitahu cara melihat kapal layar Eropa. Baru ketika sang dukun mengerlingkan mata dan menggunakan penglihatannya dengan cara berbeda, ia mulai bisa melihat wujud kapal tersebut. Begitu ia melakukannya, semua orang segera bisa melihat sesuatu yang beberapa jam sebelumnya tidak terlihat. Semua ini tentang cara seseorang memperkenankan dirinya untuk merasa. Melalui keinginan mencoba sesuatu yang baru, sebuah dunia baru pun terbuka. Mungkin kita tidak jauh berbeda dengan suku pribumi di gigir pantai Amerika 500 tahun silam itu. Kita hanya bisa membayangkan apa yang tersedia untuk kita ketika memikirkan dunia kita, semesta kita, dan diri kita sendiri dengan sedikit berbeda. Di awal bagian ini, mengemuka pertanyaan, jika sebuah elektron bisa berada di dua tempat, mengapa kita tidak? Jawabannya bisa didapatkan jika kita mengajukan pertanyaan yang sedikit berbeda. Alih-alih menerima fakta bahwa partikel-partikel bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, mari bertanya apa yang dibutuhkan elektron untuk melakukan bilokasi. Jika bisa memahami bagaimana hal-hal yang menyusun diri kita berperilaku secara ajaib, mungkin kita bisa menemukan keajaiban tersebut dalam hidup kita sendiri. Dan untuk memahami cara kerjanya, kita perlu mengeksplorasi salah satu sisi eksistensi kita yang memberi kita kemampuan untuk mengubah dunia dengan mengubah diri sendiri. Kekuatan hologram. Demikianlah teman-teman, itu adalah akhir dari pembahasan kita mengenai apakah kita pengamat pasif atau pencipta yang berkuasa. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Diary Fanny, dan kita akan membahas tentang sekali terkoneksi, selalu terkoneksi. Hidup di semesta holografis, itu untuk video berikutnya. Terima kasih, thank you for watching everyone. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Diary Fanny dan juga follow juga TikTok Diary Fanny. Bye for now.